dikasihi Tuhan, ada satu perenungan bagi kita pagi hari ini yang saya rindu bagikan, ya, dengan satu tema yaitu aku percaya ku dapatkan yang terbaik. Ini boleh dikatakan lanjutan dari apa yang saya pernah sampaikan pada morning call beberapa waktu yang lalu tentang jawaban doa yang terbaik, ya. Yang percaya kita menerima jawaban doa yang terbaik, sekali lagi boleh lambaikan tangan kita, Bapak Ibu. Puji Tuhan. Ya, kita akan melihat dalam Pengkhotbah pasal yang ketiga, ayat yang ke-11. Pengkhotbah pasal yang ketiga, ayat yang ke-11. Bapak Ibu boleh ikut membaca, ya. 2, 3. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Ya, apa yang dikatakan pengkhotbah ini, bahwa Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Nah, saudara, banyak orang ketika dia berdoa meminta sesuatu dari Tuhan, tetapi beberapa waktu dia menunggu, bahkan dia sampai berdoa dan berpuasa, dia belum menerima apa yang ia minta, apa yang ia harapkan. Ya, itu yang seringkali dialami oleh orang percaya, dan tidak sedikit orang-orang yang akhirnya menjadi kecewa. Ada sebuah kesaksian, ada seorang anak Tuhan, dia berdoa untuk satu pekerjaan yang baik, ya. Dia punya harapan, dia punya cita-cita, dan ada lowongan pekerjaan di satu perusahaan yang cukup bonafit menurut dia, dan gajinya juga cukup besar. Dan selain itu, tempat itu cukup dekat dengan rumahnya, ya. Karena itu dia berdoa, bahkan dia berpuasa. Tuhan, supaya aku bisa masuk di perusahaan yang aku mau ini. Tetapi apa yang terjadi? Dia tidak diterima di tempat itu. Dia sempat kecewa, dia sempat bertanya-tanya, Tuhan, kenapa kok aku nggak diterima di tempat itu, padahal tempatnya dekat dengan rumahku dan gajinya juga cukup besar. Akhirnya dia diterima di perusahaan lain yang secara keadaan jauh, kondisinya tempatnya jauh, lebih jauh dari rumahnya, dan gajinya lebih kecil, ya, gajinya lebih rendah. Tapi dia akhirnya masuk di perusahaan itu, dan dia meniti karir di sana. Dia bekerja dengan bertanggung jawab, dia bekerja dengan baik, dan akhirnya eh, tahun berganti tahun, sampai belasan tahun, sampai puluhan tahun dia bekerja di sana, sampai akhirnya dia mendapat posisi yang semakin naik, dan gajinya pun juga semakin bertambah. Dan akhirnya dia mendapatkan pensiun di usia 60 tahun, ya, dengan uang yang cukup untuk masa tuanya. Nah, saudara, dari hal ini kita mau belajar apa? Bahwa Allah kita itu, Bapa kita itu tahu dari awal dan akhir kehidupan kita. Dia tahu dari awal dan akhir yang akan kita jalani, dan apa yang akan terjadi ke depan. Dan ternyata perusahaan yang dia harapkan, yang dia doakan pertama tadi, yang dekat dengan rumahnya tadi, ternyata dalam beberapa tahun kemudian itu pemimpinnya itu meninggal mendadak, dan dia pemimpinnya meninggal mendadak, dan perusahaan itu kolaps dan akhirnya bangkrut, saudara. Dari hal itu kita mau belajar bahwa ternyata apa yang ia doakan, yang ia minta, tidak diberikan oleh Tuhan, meskipun gajinya lebih besar. Tetapi yang terjadi, perusahaan itu akhirnya bangkrut, dan ketika dia mendapatkan tempat bekerja yang menurut dia gajinya lebih kecil dan tempatnya lebih jauh, tetapi dalam perjalanan dia bekerja di sana, karirnya semakin meningkat, gajinya semakin besar, dan dia mendapatkan pensiun di usia 60 tahun. Saudara, akhirnya dia mengerti kalau Tuhan itu berkuasa. Tuhan itu bertanggung jawab untuk menjaga dan menyelamatkan kita.
Ya, pada ayat yang ke-11 tadi dalam Pengkhotbah pasal yang ketiga, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Ya, saudara renungkan ini, membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Jadi itu adalah janji Tuhan yang pasti bagi kita, saudara. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Saudara percayalah pada waktu kita berdoa, Tuhan bertanggung jawab untuk menjawab doa kita. Katakan amin, saudaraku. Dia adalah Bapa dan Dia punya rancangan yang terbaik bagi kita. Bapa tidak pernah rela anak-anaknya berada di tempat yang salah, saudaraku. Jadi pada waktu kita berdoa dan kita menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan, percaya kepada janjinya. Next, arti percaya itu apa? Percaya bahwa Dia, Tuhan, tahu jawaban yang terbaik bagi kita. Ya, kalau kita berkata percaya kepada Tuhan, kita pun percaya bahwa Dia Tuhan, Dia tahu apa yang harus Dia lakukan. Sekalipun apa yang kita terima tidak sesuai dengan apa yang kita minta, saudara. Ini adalah percaya, iman percaya kepada Tuhan. Yesaya 65 ayat yang ke-24 berkata, maka sebelum mereka memanggil, aku sudah menjawabnya. Ketika mereka sedang berbicara, aku sudah mendengarkannya. Ya, Tuhan tahu. Tapi gini, saudara, jangan berkata kalau Tuhan tahu dan akhirnya ada orang yang bilang gini, kan Tuhan tahu, jadi aku nggak usah berdoa. Ya, bukan seperti itu. Ya, Tuhan tahu kok seseorang itu percaya apa enggak kepada Dia. Sampai akhirnya dia pun tidak berdoa, tidak mengandalkan Tuhan. Tapi coba next. Tapi Tuhan pun tahu kalau seseorang itu percaya kepada Dia dan dia pun berdoa, dia berpuasa, dia mengandalkan Tuhan. Coba baca sama-sama tulisan yang ada highlights warna biru ya. 2, 3. Tuhan sangat bersemangat dengan orang yang mengandalkan Dia, saudara. Orang yang mengandalkan Tuhan itu orang yang sadar bahwa hanya Tuhan saja yang bisa menolong. Saudara, kita harus belajar sampai kepada titik ini, ya. Mengandalkan Tuhan artinya sadar bahwa hanya Tuhan yang bisa menolong. Hanya Tuhan yang sanggup untuk membuka jalan. Saudara, contoh ya, kalau ada orang misalnya minta tolong kepada kita, katakan minta tolong kepada saya, dan hanya saya yang bisa, dia menunjukkan bahwa hanya saya yang bisa menolong dia, maka saya percaya kita akan berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menolong dan tidak mengecewakan dia, saudara. Ya, itu yang terjadi. Apalagi Tuhan, apalagi Bapa kita, saudara. Ya, Dia sangat excited dengan orang-orang yang mengandalkan Dia. Mana di tempat ini orang-orang yang mengandalkan Tuhan? Lambaikan tangan saudara. Ya, wah sedikit ini yang angkat tangan ya, karena yang lain mumpet ini ya. Kalau tidak ada kendala on ya. Nah, dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-28, perhatikan ayat ini, ayat yang kita semua sudah sering dengar dan pasti hafal ya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Katakan amin. Sekali lagi yang percaya katakan amin, saudaraku. Nah, saudara, ayat dalam pengkhotbah tadi berkata bahwa Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Ya, jadi mari kita belajar, saudara,
dalam doa kita, dalam pengharapan kita, kita menantikan jawaban doa kita. Ketika saudara sedang diproses oleh Tuhan, ketika doamu belum kunjung dijawab oleh Tuhan, ketika apa yang kau minta belum diberikan oleh Tuhan, jangan menjadi kecewa. Ya. Coba di next sekali lagi. Ya, kalau kita berkata percaya, maka orang percaya itu dia akan mempercayai Tuhan, sekalipun doanya tidak dijawab, belum dijawab, karena dia percaya bahwa Bapa pasti memberikan yang terbaik. Siapa yang demikian? Boleh lambaikan tangan saudara. Amin, saudaraku. Ya, Anda mempercayai Tuhan. Meskipun doamu yang kau minta belum dijawab, belum diberikan, tapi tetap percaya bahwa Dia adalah Bapa yang baik. Ya, Bapa yang tidak pernah memberikan batu kepada anak-anaknya ketika dia meminta roti. Bapa yang tidak pernah memberikan ular kalau anak-anaknya itu meminta telur, saudaraku. Ada bagian kita dan ada bagian Tuhan. Ya, bagian kita adalah berdoa dan percaya kepadanya. Ulangi sekali lagi. Bagian kita, 2, 3. Bagian kita berdoa dan percaya kepadanya. Bagian Tuhan apa? Bagian Tuhan apa? Baca yuk. Bagian Tuhan memberikan jawaban yang terbaik sekalipun tidak sesuai dengan harapan kita, ya. Untuk kebaikan kita. Jawaban Tuhan untuk keamanan kita. Jawaban yang Tuhan berikan itu yang tidak membahayakan kita. Jawaban yang Tuhan berikan yang terbaik untuk masa depan kita. Saudara, ada satu cerita, ada seorang gadis punya pacar. Ya. Dia sangat cinta kepada pacarnya ini, dan menjelang hari-hari, artinya sudah mendekati tahun-tahun mereka akan menikah, ternyata mereka itu akhirnya putus, dan dia itu menjadi sangat kecewa. Ya. Padahal mau menikah kok putus, dia itu sangat kecewa dan dia itu terluka. Orang tuanya menasehati dan berkata bahwa percayalah ada kehendak Tuhan yang terbaik. Tetapi dia sangat terpukul dan akhirnya dia terus menjalani kehidupannya. Dan ternyata 1-2 tahun kemudian dia mendengar berita kalau pacarnya itu meninggal, ya, karena kecelakaan. Lalu sang ibu ini berkata, saya kan sudah bilang, mama kan sudah bilang, kalau rencana Tuhan itu pasti yang terbaik buat kamu. Kalau sampai kamu menikah dengan dia dan terjadi seperti ini, bukankah kamu nanti jadi janda muda? Ya, akhirnya dalam perenungan itu wanita ini dia bertobat dari kekecewaannya, karena sebelumnya dia nggak bisa move on, saudaraku. Dari situ dia belajar, dia mengerti bahwa Tuhan itu tahu yang terbaik. Ya, tadi saya katakan bahwa Tuhan itu memberikan kepada kita jawaban yang terbaik untuk kebaikan kita, untuk keamanan kita, ya, yang tidak membahayakan kita, dan untuk yang terbaik bagi masa depan kita. Yang percaya katakan amin, saudaraku. Yang percaya boleh lambaikan tangan saudara. Ya, jadi ketika Tuhan belum menjawab doa saudara, ya, tetap percaya dan tetap bersyukur kepada Tuhan. Orang percaya, dia akan tetap mengucap syukur apapun yang terjadi dalam kehidupan. Terus berdoa, terus meminta, sampai Tuhan nyatakan sesuatu dan kita berkata, oh ternyata ini toh jawaban Tuhan. Ya, ada seorang hamba Tuhan dalam pelayanan di sebuah gereja, dan dia itu difitnah oleh temannya. Ya, sampai akhirnya kasus itu mencuat
fitnah itu mencuat dan dia itu disidang di gereja di tempat ia melayani. Dia berdoa, berdoa, dan berdoa. Supaya apa? Supaya Tuhan semuanya cepat clear. Tuhan supaya fitnah ini segera berlalu dan Tuhan membela dia. Dia meminta pembelaan Tuhan yang membuktikan bahwa dia itu tidak bersalah, saudara. Tetapi waktu berjalan dan ketika dia disidang, mereka tetap lebih percaya kepada fitnah yang telah dilontarkan, fitnah yang telah beredar. Akhirnya hamba Tuhan ini dikeluarkan dari gereja tersebut. Ya, dia sempat down. Dia sudah doa, Tuhan, aku difitnah kok, aku nggak salah, kenapa Tuhan nggak bela aku, gitu ya. Dan sampai akhirnya dia tetap terus berdoa dan berusaha untuk memahami rencana Tuhan dalam kehidupannya. Banyak pertanyaan, saudara. Bukankah firman Tuhan berkata Tuhan itu membela orang benar? Ya, kenapa kok Tuhan nggak bela saya? Tapi dia tetap berusaha untuk bersyukur dan percaya kepada Tuhan. Nah, ini kuncinya, saudara. Meskipun saudara belum mengerti, belum melihat jawaban doa itu, tetap berusaha untuk bersyukur kepada Tuhan. Ya, jangan menjadi kecewa. Lalu setelah dia dikeluarkan dari tempat dia melayani itu, selang beberapa waktu kemudian ada seseorang menelpon dia. Ternyata ada hamba Tuhan yang lain menelpon dia dan dia berkata bahwa Tuhan berkata untuk saya menyampaikan kepadamu untuk engkau ada dalam pelayanan bersama-sama di tempat kami. Dan setelah sharing, dia pun alami pemulihan dan sampai akhirnya Tuhan membuka jalan. Banyak pintu, banyak jalan yang Tuhan bukakan. Dan akhirnya dia bisa melayani di tempat yang baru, saudaraku. Dan apa yang terjadi? Ternyata hamba Tuhan ini dipakai Tuhan jauh lebih dahsyat daripada di tempatnya yang lama. Saudara, ada kalanya Tuhan itu berkata kepada kita, ayo kamu harus bergerak. Ayo aku akan tunjukkan tempat di mana aku akan pakai engkau lebih lagi. Tapi kadang kita itu tidak ngerti, saudara. Dan Tuhan izinkan terjadi seperti apa yang dialami oleh oleh hamba Tuhan tadi, saudaraku ya. Sampai akhirnya kita nggak ngerti, kita mengalami hal yang tidak baik. Nah, saudara, percayalah kalau Tuhan itu baik bagi kita. Amin, saudaraku. Ketika kita disebut sebagai orang percaya, ya, itu karena kita mempercayai jalan-jalannya Tuhan. Karena kita mempercayai jawaban Tuhan. Katakan amin. Karena kita percaya caranya Tuhan. Manusia kan seringkali cuma lihat endingnya kan. Kan cuma lihat yang diminta dikasih apa enggak gitu loh. Ya. Kalau aku lagi butuh ini, Tuhan kasih enggak? Tuhan beri enggak? Kan cuma itu. Kalau aku lagi berdoa mengharapkan ini, Tuhan tunjukkan jalan kah? Apa yang aku minta diberikan enggak sama Tuhan? Tapi bukan itu. Ya, tolong tampilkan sekali lagi yang tadi. Kalau kita percaya kepada Tuhan, maka kita pun juga percaya jalan-jalannya Tuhan. Kalau saudara percaya kepada Tuhan, maka saudara juga percaya jawaban yang Tuhan berikan bagi saudara. Jangan bersandar kepada pengertian kita sendiri, saudaraku. Kalau kita percaya kepada Tuhan, maka kita pun harus percaya dengan caranya Tuhan yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita, saudara. Ya. Tentunya setiap kita itu punya pengalaman ya dengan hal menantikan jawaban doa ini. Ya. Kita punya pengalaman, saya pun juga punya pengalaman, saudaraku. Dan kadang kita sempat menjadi bertanya-tanya atau bahkan kecewa, kenapa kok Tuhan belum kunjung jawab doaku. Tapi hari ini lewat perenungan firman, Tuhan mengajar kita tetap percaya.
dengan jawaban yang Tuhan berikan. Tetap percaya dengan cara yang Tuhan, karena cara yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita itu akan mengerjakan yang terbaik dalam kehidupan saudara. Kalau manusia cuman fokusnya kepada jawaban doanya, tapi kalau Tuhan itu bekerja melalui setiap proses yang saudara dan saya alami, karakter kita yang terus semakin diubahkan, karakter kita yang terus disempurnakan menjadi sama seperti Kristus. Nah, kadang proses Tuhan untuk menyempurnakan karakter ini yang seringkali tidak terpikir atau luput dari perhatian kita, saudara. Kita cuma mikirnya jawaban doa, kita cuma mintanya mujizat-mujizat. Kita cuma mintanya apa? Yang penting yang aku minta dikasih sama Tuhan. Bukan itu, saudara. Karena proses yang Tuhan kerjakan untuk menyempurnakan kita itu yang terlebih penting dalam kehidupan kita. Saya pernah sampaikan dalam khotbah saya yang terakhir bahwa karir, ya, pencapaian, prestasi, berkat yang kita terima itu akan berhenti di lubang kubur. Tetapi kalau karakter yang kita miliki ini akan dibawa sampai kepada kekekalan, saudara. Ya, karena itu percayalah kalau apa yang Tuhan kerjakan itu pastilah yang terbaik. Yang mengerti katakan amin. Yang mengerti lambaikan tangan saudara. Puji Tuhan. Nah, saudara, kita pernah mendengar ada pesawat ulang-alik Challenger, ya saudara. Loh, ini gambar pesawatnya mana ini kok bawa? Kok gambarnya cuma asap ini? Pesawatnya kok nggak kelihatan ini ya? Ya, nanti ditambah ya gambar pesawatnya ya. Ya, ada sebuah pesawat ulang-alik yang dinamakan Challenger dan pada misi yang kesekian kali, ya, yaitu pada tanggal 28 Januari 86. Kalau Anda yang seusia saya atau lebih tua pasti tahu, ya. Karena pada waktu itu ini juga disiarkan langsung di banyak televisi, ya, di seluruh dunia, saudara. Jadi pesawat ini membawa 7 astronot, ya, membawa 7 astronot, dan mereka itu begitu bangga karena ada pencapaian baru, pesawat ini akan terbang ke bulan, saudara. Tetapi apa yang terjadi? Ternyata pada pukul sekitar 11 atau 12 gitu, pada tanggal 28 Januari 86 ketika pesawat itu diluncurkan. Dan pada menit yang ke-73 ternyata pesawat ini meledak. Hancur berantakan. Dan semua astronot itu mati. Nah, ada sebuah kesaksian lewat cerita ini, saudara. Ternyata ada seseorang yang bercerita bahwa sebelumnya dia pun sudah mendaftarkan diri untuk bergabung pada misi Challenger ini. Perhatikan ini yang saya katakan. Dia sudah mendaftarkan diri, tetapi tidak diterima. Sekali lagi, manusia kalau punya harapan, sudah doa, dia anak Tuhan, dia doa, tidak diberikan, sempat kecewa. Ya, ayo saudara belajar, kita sama-sama belajar, jangan mudah kecewa. Apa-apa jangan kecewa, ya. Lah, anak Tuhan ini dia sudah mendaftarkan diri tetapi tidak diterima, ya. Dan dia sempat menjadi kecewa, tetapi dia berusaha untuk tetap percaya. Karena momen ini adalah momen yang dia nantikan, saudaraku. Sebuah kebanggaan yang besar. Dia membayangkan bagaimana pada waktu yang sudah ditentukan itu, hal itu akan disiarkan ke seluruh dunia dan dia akan menjadi orang yang terkenal, saudaraku. Tapi dia tidak diterima. Akhirnya, dia pun berkata bahwa kita tidak pernah tahu kenapa kok Tuhan tidak menjawab doa kita. Dan ketika ayahnya pun berkata demikian, dia hanya menganggap kata-kata ayahnya itu hanya itu cuma penghiburan, gitu ya.
Anak-anak kan seringnya gitu, kalau dinasehati sama orang tua, bilang, ah, papa mama, papi mami mah nggak ngerti, gitu. Ya, itu cuman kata-kata yang menghibur. Bagaimanapun orang tua itu lebih banyak waktu yang dialami daripada anak-anak. Nah, ayahnya menasehati itu dan dia hanya menganggap itu cuman kata-kata penghiburan. Sampai akhirnya pada waktu pesawat itu mau diterbangkan dan banyak orang menonton. Dan akhirnya meledak. Semua kaget, saudaraku. Termasuk orang yang daftar tidak diterima ini, dia juga kaget. Ya. Dan dia akhirnya bilang gini, ketika kejadian itu terjadi, dia berkata, sekarang aku tahu kenapa Tuhan tidak menjawab doaku. Ya, ayahnya juga berkata, kalau waktu itu Tuhan menjawab doamu dan kamu masuk dalam penerbangan itu, ya kamu juga ikut meledak di sana. Gitu. Ya, nah saudara, percayalah jawaban doa itu yang Tuhan berikan itu yang terbaik bagi kita. Mengapa Tuhan tidak selalu menjawab apa yang kita minta? Next. Ya, mengapa Tuhan tidak selalu menjawab apa yang kita minta? Ini kan pertanyaan yang seringkali berputar-putar, berulang-ulang. Kenapa ya kok Tuhan belum jawab? Kenapa ya kok Tuhan belum jawab? Tapi hari ini Tuhan jawab bagi kita. Karena Tuhan mengasihi kita. Dan Dia tahu masa depan kita. Perhatikan Yeremia 29 ayat 11. Aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikian firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ya, saudara, percayalah kepada Tuhan bahwa Dia memberikan yang terbaik bagi kita. Ada seorang ibu, dia punya anak satu-satunya, dan dia cerita, satu kali dia punya pengalaman yang sangat membekas dalam kehidupannya. Ya, satu kali anaknya itu sakit dan dia berdoa supaya anaknya itu cepat sembuh. Tapi dalam waktu berproses dia berdoa dan berdoa itu, Tuhan memberikan satu pesan dalam hatinya dan berkata, adalah lebih baik kalau anakmu itu kembali kepadaku, kata Tuhan. Ya, tetapi ibu ini tidak peduli dan dia tetap terus berdoa, mempertahankan anaknya. Doa supaya anakku sembuh, Tuhan. Sembuhkan anakku, sembuhkan anakku. Dia mempertahankan anaknya. Sampai akhirnya benar anaknya itu nggak jadi meninggal, saudaraku, tapi sembuh. Tetapi anak itu beranjak besar, ABG, pemuda, dan beberapa tahun setelah peristiwa itu, anaknya yang sakit, yang akhirnya nggak jadi meninggal ini, ternyata malah anaknya ini terlibat dengan pergaulan yang salah. Dan akhirnya dia terlibat dengan narkoba, dan akhirnya dia bersama dengan teman-temannya waktu itu sempat merampok sebuah toko supaya mendapatkan uang untuk beli obat. Dan dia mati ditembak oleh polisi, saudara. Perhatikan, anak ini meninggal dalam keadaan sebagai perampok dan pecandu narkoba. Tapi akhirnya ibu ini menyadari, ya, dulu waktu dia doa, Tuhan sebenarnya sudah bicara dalam hatinya. Adalah lebih baik kalau anak ini pulang kepadaku, artinya meninggal. Tapi dia mempertahankan itu. Manusia nggak ngerti masa depan. Manusia nggak tahu apa yang terjadi. Tetapi Tuhan tahu. Ya. Dan ibu ini akhirnya bersaksi dan dia berkata, karena itu kalau kita berdoa dan Tuhan tidak menjawab doa kita, jangan memaksa Tuhan menjawab apa yang kita mau. Ibu ini berkata, karena kita tidak tahu permintaan kita itu baik atau tidak. Ya, saudaraku. Dan kesaksian ini menguatkan banyak orang. Sampai setiap orang itu mengerti bahwa Tuhan itu tahu yang terbaik.
jawaban Tuhan adalah yang terbaik. Ya, saudara, marilah kita berdoa seperti prinsip yang Yesus ajarkan. Yesus berdoanya bagaimana? Tuhan, jikalau boleh, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi bukan kehendakku, melainkan kehendak-Mu yang terjadi. Itu prinsip yang Yesus ajarkan ketika kita berdoa. Bukan kehendakku, tapi kehendak-Mu Tuhan. Jadi bukan menurut keinginanku, kemauanku, kehendakku, tapi menurut kehendak-Mu saja Tuhan. Saudara, percayalah kalau Tuhan tahu masa depan kita. Tuhan tahu yang terbaik. Dia mengerti awal dan akhir, saudara. Ya, Tuhan mengasihi kita dan Dia tahu masa depan kita. Ketika doa saudara belum dijawab, saudara tetap berseru. Nantikan jawaban yang terbaik. Ya, tetap percaya kepada Tuhan sampai sesuatu terjadi. Amin.